warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radiatul Haira dengan BP 1910861009. Pada video kali ini saya akan menjabarkan materi dari mata kuliah Service Excellence. Yang pertama tentu kita mulai terlebih dahulu dari definisi Service Excellence. Baik, dari kata service tentu kita dapat mengetahui bahwa service itu adalah segala sesuatu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kepuasan melalui pelayanan yang diberikan seseorang untuk memuaskan orang yang dilayaninya. Namun, service yang saya maksud pada kata ini yaitu konteksnya terhadap pelanggan atau customer. Baik, yang kedua yaitu excellent. Excellent dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada pelanggan yang memiliki kualitas tinggi yang melebihi ekspektasi yang dibayangkan oleh pelanggan. Dari kata excellent yang kita tahu bahwa adalah sesuatu yang berbeda, yang unggul, atau juga bisa disebut sebagai sesuatu yang sangat bagus. Baik, dalam service excellent terdapat dua komponen yang saling berkaitan. Di antaranya yaitu pelayanan dan kualitasnya. Harus diingat kembali bahwa kemajuan yang dicapai oleh perusahaan atau suatu organisasi dapat tercermin dalam standar pelayanan yang diberikannya kepada customer. Baik, sebagai pelayan yang akan membangun interaksi dengan customer, sehingga terbentuknya sebuah kepuasan, itu harus memiliki skill dan pandai berkomunikasi dan juga disertai dengan body language yang meyakinkan customernya. Baik, seperti yang kita ketahui, service excellence itu dimiliki oleh seorang pelayan, dan seorang pelayan tersebut juga sering berhadapan dengan kita, bahkan kita sendiri juga pernah menjadi pelayan. Baik itu contoh kecilnya yaitu di dalam rumah kita dapat melayani tamu dengan baik. Itu adalah sebuah contoh kecil dari service excellence. Baik buruknya service excellence itu dapat menjadi nilai atau patokan bagi orang yang kita layani terhadap diri kita. Baik, sebagai pelayan yang akan membangun interaksi dengan customer sehingga terbentuknya kepuasan itu sendiri, juga harus memiliki skill, baik itu cara berkomunikasi, berkata, dalam berbahasa, dan juga cara merayu, membujuk, atau mempengaruhi pelanggan. Itu sebagai pelayan kita harus pandai dalam berkomunikasi. Karena service excellence ini memiliki banyak tujuan yang akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan atau organisasi itu tersebut. Yaitu tujuan yang pertama, tentu memberikan rasa puas bagi konsumen atau orang yang menggunakan jasa kita sebagai pelayan. Dapat saya berikan contohnya seperti pelayanan service pada suatu perusahaan seperti yang sering kita beli atau kita gunakan everyday, yaitu perusahaan SPBU atau Pertamina, bisa juga disebut pom bensin ya. Tentu kita semua pernah menggunakan jasa SPBU, bahkan setiap hari mungkin ya kita menggunakannya. Di setiap pomnya itu pasti ada pelayannya yang berdiri untuk mengisi BBM kendaraan kita. Di sana dapat saya amati di berbagai Pertamina, servis dari pelayan itu berbeda-beda sekali. Terkadang ada yang ramah, ada juga yang tidak berbicara sama sekali. Pelayanan tersebut akan menjadi tolak ukur dari si customer tadi. Bisa merasa puas dan bisa juga merasa tidak puas karena baik atau buruknya pelayanan itu tadi. Yang kedua, tujuannya yaitu untuk menjaga nama perusahaan. Standar pelayanan tentu menjadi patokan utama bagi citra perusahaan. Agar nama perusahaan tetap harum, servis yang diberikan tentu saja harus prima.
yaitu jika nama perusahaan sudah terjaga, sebagai pemilik atau pegawainya dari perusahaan tersebut harus mempertahankan serta meningkatkan mutu pelayanannya. Baik, selanjutnya yaitu sebelum kita melakukan pelayanan, tentu kita harus memahami bagaimana tipe-tipe dari pelanggan tersebut yang akan kita layani. Yang pertama yaitu ada tipe pelanggan yang pendiam. Bagaimana kita harus menghadapinya, yaitu kita harus bersikap dengan ramah tamah. Yang kedua yaitu bersikap sewajarnya saja, jangan membuat pelanggan itu risih. Yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan apa yang dibutuhkan dari pelanggan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu pelanggan yang tidak sabar. Yang pertama kita harus meminta maaf kepadanya atas mungkin saja tertundanya pelayanan yang kita berikan. Yang kedua yaitu mengatakan kepadanya bahwa akan dibantu semaksimal mungkin, dan kemudian mengucapkan terima kasih bahwa pelanggan tersebut sudah bersedia menunggu. Yang ketiga yaitu mengucapkan terima kasih sekali lagi dan minta maaf sekali lagi, yaitu untuk pelanggan yang tidak sabar. Yang ketiga yaitu ada pelanggan yang tidak banyak bicara. Kita harus bersikap menawari bantuan yang diperlukan pelanggan tersebut. Yang kedua yaitu sesekali memberikan pujian. Yang ketiga bisa dengan meminta alamat atau nomor HP si pelanggan tersebut. Yang terakhir yaitu pelanggan jenis ini cenderung senang jika dapat perhatian lebih atau servis lebih. Oke, selanjutnya yaitu tipe pelanggan yang senang berdebat. Nah, ini mungkin sering sekali ditemukan dalam berdebat soal harga atau soal bahan atau material apa yang kita jual atau kita tawarkan. Yang pertama yaitu kita harus bersikap tenang, tidak gugup dan tidak terpancing untuk marah. Yang kedua yaitu membatasi percakapan pada hal yang didebatkan. Yang ketiga yaitu mencari kelemahan dari argumen yang dilontarkan pelanggan agar ia merasa apa yang kita katakan itu ada benar dari argumennya. Yang terakhir yaitu apabila kita menguasai keadaan, maka pelanggan tersebut akan bersikap lunak. Baik, selanjutnya saya akan menjabarkan kemampuan komunikasi dalam service excellent. Kemampuan komunikasi yang baik adalah sikap mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, presentasi, meminta maaf atas kesalahan, memberi penjelasan atas kekurangan, dan menanggapi semua komplain secara bijak yang pro pelanggan. Maka dari itu, bangunlah fondasi kokoh bersama tiang-tiang pelayanan yang kuat dan tangguh. Pastikan Anda memiliki hubungan komunikasi yang akrab dalam bingkai kekuatan sikap yang baik agar para pelanggan menyukai pelayanan prima yang kita miliki. Pelanggan adalah bagian utama dari perjalanan suksesnya suatu perusahaan atau organisasi yang kita miliki. Pastikan untuk selalu meningkatkan kemampuan komunikasi dengan sang pelanggan. Selanjutnya saya masuk pada standar penampilan pelayan. Seperti yang kita ketahui atau yang kita lihat, tentu kita menyukai pelayan yang ramah, yang sopan, yang memiliki kepribadian atau attitude yang bagus. Baik, dapat saya simpulkan standar penampilan dari seorang pelayan itu cukup dengan berpakaian rapi, bersikap bersih, sopan, dan yang utama sekali yaitu memiliki good attitude dalam melayani pelanggan atau customernya, agar si customer merasa puas dalam pelayanan dan menjadi keuntungan tersendiri bagi perusahaan atau yang dijalankannya atau sebuah organisasi.
Oke, selanjutnya yaitu arti penting pelanggan. Tanpa pelanggan, bisnis kita tidak akan berjalan. Tanpa pelanggan, kita adalah seorang pengangguran. Tanpa pelanggan, kita akan sulit menjalankan bisnis dengan wajar. Tanpa pelanggan, kita tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidup perusahaan. Jadi, berkomunikasilah dengan baik, sikap yang baik, dan berusaha menjadi seseorang yang komunikatif, persuasif, dan bijak dalam berbicara, dan memberikan kualitas pelayanan yang baik dengan mutu yang baik. Jika sudah memiliki pelayanan dengan kualitas yang baik, maka pertahankan. Baik, hanya itu yang bisa saya jabarkan dan jelaskan pada video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan salah ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih kepada ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada saya, sehingga saya mampu menjelaskan materi yang dipelajari sebelum UTS ini dalam video ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.